kita pada waktu dulu didoktrin syafaat itu milik Kanjeng Nabi, yang bisa memberikan pertolongan itu Kanjeng. Nggak ada, hati itu nang Allahnya nggak ada. Makanya lewat mimbar ini saya tegaskan, surat Az-Zumar tadi nggak salah ya, Az-Zumar apa Al-Qasas saya lupa, ini mengatakan bahwasanya iman sampan wajib tentang syafaat itu milik. Dalam ayat itu Rasulullah sendiri yang diperintahkan untuk berkata. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk menuju bertemu Allah sesuai tema kita tadi, boleh wa amilu sholihah, boleh lewat sabar, boleh lewat tobat. Artinya apa? Jenengan mau sholawat, istighfar, moco tasbih, moco dzikir Allah, itu sama. Sing terpenting adalah telenge ati al-fuad itu muncul. Ati sampean harus merasakan, meyakini bahwasanya apa yang terlibat di dalam membaca sholawat itu sumbernya sangka Gusti pun niku yang mboten napa-napa, sampean lanjut. Sing penting jenengan kali kula bisa meletakkan dzikir sirul asrar di su'aul basirah. Apa? Merasakan kehadiran Allah di dalam aktivitas baca sholawat tadi. Nanti Allah akan memindahkan sendiri seiring berjalannya dzikir su'aul basirah rasa iku tadi dimasukkan ke ainul basirah. Artinya apa? Bertemu Allah di situ. Itu akan Allah menarik jenengan untuk bertemu dengan cara nur ma'rifat dinyalakan ning nganti sampean. Ketika nur ma'rifat iku menyala, maka seluruh makhluk mulai A sampai Z pun mboten enten. Ora wujud wis miturut pandangan ruhaniyah. Nek pandangan mata dohir nggih sik wujud. Oleh wujud sebab diwujudna sing wujud. Sing kula maksud pandangan ruhaniyah. Lanjut mawon, lanjut. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tanggap, apakah orang yang sudah meninggal arwahnya itu bisa melihat orang yang masih hidup? Yang kedua, terkunti masalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad nih pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menapa mboten cetha ping kula? Apakah orang yang sudah meninggal itu rohnya bisa melihat orang yang masih hidup? Nggih. Gusti Allah ndadekno kita sebagai menungso iku ana rong unsur, siji jasmani, loro rohani. Siapapun nggak bisa bantah nih, agama apapun nggak akan bisa bantah, madhab apapun nggak bisa bantah, karena ini kebenaran, nggak bisa dibantah. Lalu jasad kita dikasih Allah meripat untuk bersaksi melihat makhluk sesama. Ruhaniyah kita dikasih meripat Gusti Allah yang disebut Ainul Basirah. Ini khusus
untuk bersaksi pada Allah, tidak selain Allah. Nyun sewu, sebelum kami jawab dari pertanyaannya, orang yang meninggal apakah bisa melihat ruhnya terhadap alam dunia atau alam akhirat? Jawaban kula ngeten, iso ya ora iso. Pelanggarannya di mana? Bagaimana mungkin kula niki akan bisa melihat di depan saya ini ada korean wong kula wuta? Belum sakit ah? Sama halnya dengan ainul basirah kita. Bagaimana mungkin hati kita akan bisa bersaksi wujudnya Allah? Lawang hati kita itu wuta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun adzim. Nek wis mripate ati iku dikunci dening Gusti Allah, ditutup. Udah. Nek wong wuta niku mek situk Pak sing dialami, peteng. 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 Mendengar pun nggak bisa, kalau ngomong telinga berarti budek. Kalau lesan berarti bisu. Allah kan sudah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkan fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, bahkan gelapnya lebih nemen. Dari ayat ini bisa kami jawab, kalau seseorang itu golongan to waktu ning dunya dateng Gusti Allah wis gak iso nyawang anak putune, misalnya turunane ini dunya, apa maneh nyawang akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia terkurung dalam dinding yang amat tebal yang tidak bisa dibuka, yang disebut barzah. Niki. Tapi mafhum mukhalafai dari ayat itu, barang siapa saat di dunia mata hatinya tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga tidak buta. Berarti ruh yang seperti ini akan bisa melihat apa keadaan santri ini, keadaan ning dunya, luwih-luwih keadaan ning akhirat. Ngarepno gak tahu mati yo Ben. Sebetulnya jenengan sudah sering Bapak Ibu diberitahukan Allah, cuman kita nggak mudeng. Apa? Tidur. Meripat sampean kan merem. Tapi opo sampean ketok opo-opo. Ketemu si A, ketemu si B, ngaten nggih? Loh, itu menunjukkan bahwasanya di dalam jasad itu ada unsur kedua, rohani. Sampean ngipit diuber-uber macan arep pangan, aku yakin belayu sampean. Padahal mimpi. Lu tenan toh, waktu mimpi ku wis gak mungkin sampean alam mimpi ae can pangan can, gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Wong kadang-kadang kita itu lagi dewasa, ya toh? Lagi akil balik, mimpi ketemu pacar. Terus ditangekne Gusti Allah ngene, tawur maneh jare wong Jawa, wali enanune. Cek sambung jare ngono. Tapi kebanyakan kita nggak sadar kalau itu sebetulnya ayat tentang rohaniyah. Jadi jawabannya niku Pak, tergantung ya. Pun yang pertama, kedua tentang syafa'ah. Mungkin bisa dibuka dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah. Ayatnya lupa saya. Ngeten.
Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat itu milik Allah. Muhammad konteks di sini makhluk, Pak, ya. Makhluk. Yang menghilangkan rasa haus bukan konteksnya air, karena air ini makhluk. Yang bisa adalah hidup yang melimputi lo ini lo. Genah toh? Sedangkan kita pada waktu dulu didoktrin syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Yang bisa memberikan pertolongan itu Kanjeng. Enggak ada, hati itu nang Allahnya enggak ada. Makanya lewat mimbar ini saya tegaskan surat Az-Zumar tadi enggak salah ya. Az-Zumar apa Al-Qasas saya lupa. Ini mengatakan bahwasannya iman sampan wajib tentang syafaat itu milik. Dalam ayat itu Rasulullah sendiri yang diperintahkan untuk berkata, kul katakan Muhammad, napa Gusti sing kula katakan, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Lho semuanya berarti iki mang ya syafaat. Oleh karena Allah seakan-akan meletakkan syafaat terhadap air sehingga seakan-akan air itu bisa memberikan manfaat. Sama syafaat itu milik Allah seakan-akan ditaruh datang Kanjeng Nabi Muhammad itu loh Pak, seakan-akan Nabi Muhammad bisa mensyafaati. Makanya tergantung kita memandangnya kemana, bersaksinya kemana. Wonten meriku nek kulon jawab syafaat secara syariat memang makhluk Kanjeng Nabi ya dah, tapi nek secara hakikat yang memiliki adalah Allah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia ini kan beribadah tujuannya untuk memperbaiki akhlak ya. Namun dalam kenyataannya seringkali kita masih tergelincir dalam salah dan dosa. Nah yang saya tanyakan, apakah ibadah kita itu masih salah atau kurang benar, ataukah salah dan dosa itu memang itu sudah ditentukan oleh Allah? Mungkin iku mohon Gus Mukhlasun matur suwun. Ada seseorang yang tidak mengerti, lalu dia itu melanggar aturan ya. Dia nggak ngerti kalau ini larangan. Itu bisakah dikatakan salah? Jawabannya ada dua, Pak. Pertama maklum, kedua salah. Bagaimana? Dikatakan maklum kalau mengertinya saat itu juga sebab dikandani. Ini maklum berarti tidak mengandung dosa. Yang kedua dikatakan salah. Sebab apa? Dia sudah mengerti nggak boleh kok ya diterjang. Yun sewu, semua diri kita manusia sebagai anak putune Nabi Adam, kita wajib mengalami proses yang pernah dialami oleh baginda Adam. Apa prosesnya? Innalillahi, Nabi Adam asalnya kan surga, boso melanggar, akhirnya duduk ning
dunya. Ini proses innalillahi. Kita enak-enak ning kandungan. Lah apa kok atik menjawab qalu bala syahidna. Akhirnya kita didukno ning dunya. Ngapunten ingkang kathah. Ini bentuk innalillahi, Pak. Tapi sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke asal kita. Ngapunten kang kathah. Inilah butuh proses kita itu. Cara ibaratnya baju, mari tuku anyar, dipakai terus kotor, wangi-wangi ini hilang. Kalau Anda ingin kembali lagi anyar, wangi maneh ya umban. Baru proses pensucian tazkiyatun nufus. Kalau ngomong roh, proses pensucian diri, ilmu, amal, istiqomah, uzlah tadi terjadi. Ibaratnya baju diawujak, dipepe, disetelika, baru mlebu lemari, dikasih minyak wangi. Ruh sama. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 54 kalau nggak salah ya, itu Allah katakan wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu, wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Gampangane mati yo sadurunge tekane mati. Ngoten lho karepe. Matikanlah keakuan kita, iman makhluk ini dimatikan sebelum datangnya kematian, yaitu secara syariat. Sebab jikalau kita tidak mau lekas kembali kepada Allah, ayatnya bagaimana? Tsummalatun sorun. Nggak ada, nggak akan kita dapat syafaat dari Allah, nggak akan. Tsummalatun sorun, mongko nuli ora bakal nompo pertolongan. Jadi kita ini lagi proses, Pak. Kita nggak usah nyalahno iku kandele, tutupi semene, iku kotoran, nggak usah kita bicara itu. Bagaimana kita melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan atas iman-iman di dalam hati selain Allah tadi. Setelah itu berlaku, makalah kita akan masuk dalam satu kebenaran tadi, yaitu mati sejati. Sejatine pati yoniki. Jadi mohon maaf, ukuran dikatakan salah atau tidak itu melihat kondisinya bagaimana. Kalau sudah kita peringatkan kok tetap, mohon maaf, sudah kita kasih tahu, kata Allah, kok mesih tetep ae kok bandel ngelakoni nglanggar, ya niki wis, nek niki mboten maklum, nek niki memang pancenin dengan niat sengaja. Nyun sewu, setiap umat iku mesti Allah memberikan utusan, mesti mulai zamane Nabi sinten mawon sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasa syariat mentok terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Wis secara syariat wis entek, berarti iki mendekati dino kiamat. Tapi secara hakikat apa sih sing digawa Kanjeng Nabi semua utusan iku apa? Ani budullaha wastanibut taghut. Niki lho, inti dari seluruh wahyu adalah mengesahkan Allah. Niki lho. Berarti kalau melihat secara hakikat seperti ini, umat ini bersuku-suku. Berarti Gusti Allah akan ngutus satu utusannya yang disesuaikan dengan suku itu masing-masing.
dengan alasan supaya gampang dipaham, mudah dipahami apa bahasa yang disampaikan. Ibaratnya wong Amerika ya jelasnya utusane iku berbahasa Amerika. Kalau Ameriki bahasane ya Ameriki. Ngaten lah. Jelas nggih? Nggih. Salah dan dosa itu Salah apa? berarti salah dan dosa kita itu apakah memang itu sudah ditentukan oleh Allah ataukah Gini. kita bisa Ini. padahal sanjangan kita manusia kan nggak bisa apa-apa, yang menggerakkan kita itu kan Allah. Nah ini mohon penjelasan Ibun. Kantun kita memandang dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat mesti mengaitkan usaha ikhtiar kita. Kalau kita memandang kacamata hakikat, semua karena Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Lu kalau begitu, misalnya yang ini ya, wis aku tak laku maksiat wis ketetapane, setan delok hatimu iku nanti. Kalau hati kita itu, mohon maaf, sudah kefanaan selain Allah, sah. Mengapa saya katakan sah? Dan saya katakan tidak salah. Bagaimana makhluk yang sudah fana kita katakan salah? Bagaimana kita katakan dia itu melakukan? Wong makhluknya sudah paham nggih? Berhubung kita memakai kacamata syariat itu loh, akhirnya kita makhluk ngaku letak pengakuan ngaku-ngaku inilah Bapak Ibu yang menjadikan munculnya satu persoalan. Ingat, Gusti Allah itu la syarikalah, tidak berserikat dengan apapun dalam hal melakukan apapun. Berhubung kita memandangnya saking kacamata syariat, muncul makhluk. Wis akhirnya apa? Khilaf, persulayan, tidak menjadi umatan wahidah. Berarti mitul kacamata ya disebabkan karena manusia. Kalau secara hakikat kok si panggah membawa manusianya ketemu Pak, kita menyamakan dengan Allah, menyamakan sesuatu derajatnya dengan Allah. Ada ayat mak, ada ayat surat apa saya lupa, nanti dicari. Jikalau itu baik datangnya dari Allah, jikalau jelek dari nafsumu sendiri, berarti ada penguasa ganda. Nimpi turut hukum hakikat, mboten angsal. Tapi nek menurut bahasa syariat mboten napa-napa, karena memang mandange loro. Sebab anane kita, adanya kita makhluk asalnya tidak ada, ikut diadakan oleh yang ada. Akhirnya kita merasa ada. Kalau kita sudah merasa ada, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang ada. Dijekno tentang sifat wajib Allah, wujud kita kok pertama wujud sifat nafsih wajib Allah, lawan katanya Adam tidak wujud, iku dadi sifate wajib menungso. Mboten saged dong, mboten saged. Dadi niku Pak, niku wau melihat kacamata mana. Karena kita itu secara syariat ada bebani, ada terbebankan tentang masalah ikhtiar dan usaha. Berarti tatkala kita kecemplung neraka ya memang karena perilaku kita sendiri. Kalau kita masuk surga karena pertolongan Allah, iku syariate ngoten. Hakikate wong nek hakikat iku apa to Pak? Sudah kefanaan selain Allah, murni sudah. Tapi angel lho niki, ngomong gampang. Coba ayo dipraktek nih. Tapi ngeten Pak, jangan pernah kita itu putus asa walaupun iku berat.
Ingat, seberat apapun persoalan, jikalau ini tetap kita latih, akan menjadi ringan. Sebab kita manusia butuh proses masing-masing. Tes Budi, sudah bisa diterima? Monggo. Kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Gus ben gamblang, ujung-ujungnya kewajiban kula jenengan seistilahipun belajar ngoten. Pertanyaan sepindah sing kula pirengaken keng awal ngantos akhir pemahaman kula ben waget gamblang. Setiap pembelajaran awal yang perlu kita tahu mana diri asli, mana diri palsu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Selama niki anggapan kula kiambak diri palsu tubuh badan jasmani, diri asli rohani. Sementara di antara tubuh badan jasmani dan tubuh badan rohani, di situ ada tengah-tengahnya namanya jiwa. Termasuk jiwa itu masuk ke rohani apa jasmani? Pertanyaan kula. Yang pertama. Lalu yang kedua, masalah nguripke barang sing urip yang ada di dalam diri. Gelem gak gelem harus melatih, paling gak kita harus menjauh dari semua makhluk apapun. Berarti paling enggak istilahnya topo broto kholwat itu suatu kewajiban apa memangnya ada penawaran lain walaupun enggak lewat kholwah, lewat entah rekreasi entah kemana, apa bisa keringanan, apa memang harus merasakan urip sak temene urip sangka Allah wajib kholwat. Lalu yang terakhir, selama ini memang yang paling sulit di dalam konteks perjalanan hidup masalah ngendikan mudah, tapi praktek realitas nyata dalam harian kula jenenganku selalu terpontang-panting. Masalah napa sing jelas memangnya masalah apapun hati Baitul Muharram apapun jono barang sing masuk selain Allah, tapi fakta setiap hari kita masuk di wilayah Allah. Untuk sementara ngaten ingkang waket kula pertanyakan, mudah-mudahan dari jawaban jenengan waket gamblang untuk mempermudah jalan kami untuk astu nuju datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh tiap hari rasa percayaku kabeh tak pasrahno Allah, tapi tiap hari pun selalu bertentangan antara diriku sama yang memberi hidupku. Matur nuwun, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane nek kula angsal sanjang, kita itu secara sistem ilmu sudah paham, ya dah? 25 tahun Pak saya mentaburkan benih niki lewat dakwah nih, kan sudah cukup lama, sudah cukup lama banget. Untuk menjawab 1 dan 2 tadi, kesimpulannya cuman udhkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Hukume kholwat iku wajib hanya bagi orang yang ingin bertemu Allah, cukup. Secara sistem keilmuan wis mutah-mutah lho estu, sehingga kula sangat setuju sekali umpama ngajine tauhid itu ditutup blek, ditutup dimanapun ditutup,
perlu supaya kita itu mentingno kholwat aurate atau lakune dzikir pun niku tak pun asline. Sangat setuju. Ditutup plek wis orang ngaji, saiki fokus praktek. Sebab ngene, ngilmu niki tidak akan pernah bermanfaat, ora ono guna lan manfaate tatkala kita mung paham saja. Jikalau tidak kita dorong dengan khalwat, dan ini akan justru yahjubuhum bi'ulumihim, kefahaman itu akan menutupi antara ruh dengan Allah. Akhirnya napa? Digawe pinter-pinteran nanggone grup, digawe bantah-bantahan. Lho nggih. Makanya saya sendiri, mengapa nek dilebokno grup langsung keluar, grup keluar. Krana kula niki wis kakean WA. Wis mboten sempat sing WA pribadi mawon mboten sempat jawab. Lho estu. Dikron kathiran, dikon ngekehno kholwat lewat dikir niki. Fasabbihuhu bukrata wa asila, kudu fokus bebersih diri. Pun nganten niki. Makanya umpama kompak ya, wong sak Indonesia kompak, Gus ngajine prei sekarang fokus kholwat, senang matur suwun. Sip. Lu kholwate lu sampean isok qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Diluwunggarne Allah. Gak iso ambek ngadeg, lungguh. Gak iso ambek lungguh, ambek berbaring. Surat Ali Imran ayat 191. Longgar. Nek tak terjemahno secara umum, lho ya. Kholwat iku ya. Gak mung sampean kali kula niku gak ketemu wong tok. Mboten. Ketemu wong ya iso kholwat. Karena di tempat sepi maupun di tempat rame ning kuno ya ana Gusti Allah. Cuman lebih berat ketemu wong. Lho ngoten lho. Makanya mengapa sih tak kongkon sing gone sepi mang 1 minggu dijogok 1 untuk melatih. Untuk melatih memangnya. Nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau mung pesen mek ngeten tok, mumpung kula durung bongko ya. Kita ditunggu kematian. Jangan pernah berpikir bahwasanya selain Allah itu bisa menolong kita. Jangan pernah berpikir. Jangan pernah berpikir semua apa yang terjadi, hal apapun itu ada selain Allah. Jangan. Sebab kalau kita punya dzon, punya pikiran selain daripada hidup kang sejati yang agawe, inilah yang akan merusak iman kita. Dan inilah yang menggandoli kita nggak lekas-lekas bisa sampai pada Allah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat terhadap keluarga, khususnya kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah.
atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf, tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.